warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siap kan belajar? Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita baca doa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, semuanya kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Diharapkan setelah kita mempelajari ini, kita akan meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Nah, berikutnya kita memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Dan terakhir, kita akan paham makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita pelajari bahasan yang pertama, yaitu meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari cahaya. Malaikat selalu taat kepada Allah tanpa pernah membantah tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat selalu bertasbih mensucikan nama-nama Allah. Wujud malaikat adalah gaib. Gaib adalah sesuatu yang diyakini keberadaannya tetapi tidak tampak atau tidak terlihat oleh mata kita. Nah, anak-anak, ada yang tahu makhluk gaib itu seperti apa? Ya, makhluk gaib berbeda dengan makhluk yang nyata yang bisa dilihat oleh mata seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Meskipun malaikat tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung, kita harus meyakini keberadaan malaikat karena malaikat senantiasa mengawasi kita. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Malaikat juga mempunyai akal, tetapi oleh Allah tidak diberi hawa nafsu sehingga tidak mempunyai keinginan seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Malaikat tidak pernah durhaka, tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta malaikat selalu memuji dan bertasbih kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, ayo anak-anak kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, perhatikan gambar berikut ini. Ada apa coba dalam gambar tersebut? Ya, gambar itu adalah gambar hujan.
Anak-anak, adanya hujan yang turun ke bumi menjadi salah satu bukti adanya malaikat. Malaikat yang bertugas menurunkan hujan adalah malaikat Mikail. Air hujan bermanfaat bagi kehidupan. Salah satunya adalah bisa untuk minum, untuk mengairi sawah, dan untuk minum hewan-hewan. Anak-anak, ayo sekarang kita pelajari nama-nama malaikat. Secara keseluruhan, jumlah malaikat banyak sekali. Jumlah yang pastinya hanya Allah saja yang mengetahui. Akan tetapi, kita selaku umat Islam hanya diwajibkan mengetahui 10 malaikat saja. Berikut adalah nama-nama ke-10 malaikat tersebut. Anak-anakku yang soleh dan soleha, disimak baik-baik ya nama-nama serta tugas malaikat-malaikat Allah. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah. Untuk siapa coba? Nah, betul sekali. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para nabi dan rasulnya. Berikutnya adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur pembagian rezeki kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengatur hujan, memberi buah pada tumbuhan, mengatur manfaat tanaman, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Apabila ditiup sangkakala pertama kali, maka semua makhluk hidup akan mati. Dan seketika ditiup untuk kedua kalinya, maka semua makhluk hidup akan hidup kembali. Yang keempat ada malaikat Izrail. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa semua makhluk hidup. Malaikat Izrail disebut juga malaikat maut. Yang kelima ada malaikat mungkar. Malaikat mungkar bertugas memeriksa amal perbuatan dan mengajukan pertanyaan kepada manusia di alam barzah atau di alam kubur. Yang keenam ada malaikat nakir. Malaikat nakir memiliki tugas yang sama seperti malaikat mungkar. Yang ketujuh, ada malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat semua amal perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Yang kedelapan, ada malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat semua amal perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh manusia. Nah, yang kesembilan ada malaikat malik. Malaikat malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat malik bersifat keras dan tidak mempunyai belas kasihan kepada penghuni neraka. Yang terakhir, yang ke-10 ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan bersifat lemah lembut dan ramah kepada semua penghuni surga. Oh ya, anak-anak, kalian harus tahu ya bahwa malaikat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tidak pernah lalai. Mereka tidak pernah mengeluh dan tidak pernah iri terhadap sesama malaikat. Tiap-tiap malaikat mendapat kepercayaan tertentu untuk menyelesaikan semua tugasnya. Sifat mulia yang dimiliki para malaikat yaitu tidak pernah memiliki pamrih tertentu atau memohon balasan atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari nama-nama dan tugas malaikat, sekarang ayo kita pelajari bahasan berikutnya, yaitu memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat-malaikat Allah.
Beriman kepada malaikat berarti percaya atau meyakini bahwa malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita. Dengan meyakini adanya malaikat, iman kita menjadi tebal, anak-anak. Kita juga dapat memiliki sikap patuh serta selalu berhati-hati ketika akan berbicara dan melakukan suatu perbuatan. Kita tahu dan sadar ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat segala amal yang kita lakukan, baik itu amal yang baik maupun amal perbuatan yang buruk. Apabila kita merasa selalu ada yang mengawasi, tandanya kita telah memiliki sikap yang dipengaruhi keimanan kepada malaikat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, coba, apa ada yang tahu bagaimana contohnya kita selalu merasa diawasi oleh malaikat? Ya, betul sekali. Perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada siswa yang sedang belajar di kelas. Sepertinya siswa tersebut sedang mengerjakan soal ulangan. Nah, mereka terlihat tenang dan tidak mencontek ya. Itu tandanya mereka tahu bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi mereka. Anak-anak coba perhatikan gambar satu lagi. Di sini terlihat ada anak yang sedang mencontek jawaban punya temannya. Dia tidak sadar kalau malaikat selalu mengawasinya. Perbuatan tersebut jangan sampai dicontoh ya anak-anak. Itu perbuatan yang tidak terpuji dan tidak mencerminkan bahwa dia memiliki keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah pelajaran kita kali ini sudah selesai. Apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita berdoa sama-sama. Doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji untukmu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.